Publik kembali dihebohkan dengan kebijakan pemerintah terkait pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pajak hiburan naik 40 hingga 75% yang diikuti dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan juga sama seperti itu. Sejumlah daerah di Indonesia telah mengumumkan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Jenis usaha yang dikenakan kenaikan pajak adalah karaoke, diskotik, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa. Walaupun para pengusaha teriak, pemerintah tetap saja melenggang untuk mengesahkan aturan yang dibuat bukan pro rakyat ini. Untuk membahas tentang kenaikan pajak ini, saya sedang bersama dengan kakak saya, Dr. Anda Risma Situmorang SHMH, di mana beliau adalah sebenarnya seorang advokat tapi nyambi sebagai pengusaha family karaoke yang nanti disebutkan sendiri mereknya, dan juga konsultan hukum pajak dan juga ketua umum PKHMK. Apa kabar kakakku? Kabar sehat Rizka, dan pertama kali kita ketemu ya. Tahun Jadi saya baru menyampaikan 2024. Selamat tahun baru 2024 yang penuh harapan sekalipun pasti banyak tantangan dan kesulitan. Dan tantangan dan kesulitan diawali dengan peraturan yang menghebohkan ini Kak ya? Jadi benar Rizka, saya selain profesi advokat, kurator, tapi saya juga senang menjadi entrepreneur ya, di mana tahun 2007 ya kami mulai bekerja sama dengan PT Vista Internasional yang memiliki brand Inul Vista pemilik karaoke. Jadi Inul Vista itu suatu hiburan keluarga, dan ini pada waktu 2010 ya sangat luar biasa ya. Pasti Rizka tahu lah, ada itu anak-anak pelajar, bahkan pegawai pulang kerja, ada juga kelompok-kelompok ibu-ibu ya, ibu-ibu yang arisan itu, mereka suka mengambil paket-paket di Inul Vista Karaoke. Tapi beberapa tahun terakhir seiring dengan sulitnya usaha karaoke ini, kami berusaha mandiri menjadi The Voice pemilik karaoke. Tapi segmennya sama. Dan itu kakak punya sendiri? Iya, jadi saya bersama beberapa teman saya, owner ya, kita yang mengusahakan membuat lagu-lagunya gitu ya. Bedanya dengan Inul Vista Karaoke, kalau Inul Vista itu kita franchise, semua lagu-lagu, SOP, resep-resep makanan semua sudah dari Vista. Ya, dari Vista, Inul Vista maksudnya. Tapi dengan makin sulitnya, mundurnya omset gitu ya, kecilnya, kita berusaha saat ini agar membuat sendiri. Dengan tujuan kita mengurangi setoran. Kan kalau kita franchise, Inul Vista franchise kan kita ada dulu biaya royalti 5% menggunakan itu kan mengenai properti rights kan. Jadi brandnya itu milik Inul Vista Karaoke, resepnya punya Inul Vista, SOP-nya juga punya mereka. Tentu sebagai franchise ataupun yang menggunakan merek mereka, kita harus memberikan royalti 5%. Ya, manajemen fee lah ya, atau royalti juga boleh dikatakan seperti itu. Nah, sejak 5 tahun 6 tahun terakhir inilah saya dengan beberapa teman saya mencoba untuk mandiri, dan kita bisa baik-baik. Saya 2 hari kemarin juga ngobrol dengan Mbak Inul, kaget juga, ini gimana ini Bu lawyer, ini gimana ini pajak 40% katanya. Ya sudah, kita kumpul dengan beberapa teman, kan banyak ya, ada Masterpiece, ada dulu itu Diva, ada juga Happy Papi, banyak. Ada Charlie, banyak pendatang baru. Tapi terakhir sebelum Covid pun sudah banyak bertumbangan. Udah banyak pada tumbang, dan terakhir yang saya tahu itu seperti Charlie, Ayu Ting Ting, Diva sudah tidak ada lagi. Paling hanya beberapa brand karaoke aja yang masih ada. Jadi belum dihantam pajak, mereka udah berguguran ya Kak ya? Oh iya. Terkait bisnis karaoke. Jadi saat pertama kali mundurnya minat orang kan, hubungan dengan adanya kemajuan teknologi. Kan ada Simule saat itu, orang-orang bisa berkaraoke di rumah. Kalau sebelumnya kan harus diolah dulu lagunya,
diolah menjadi suatu karaoke baru bisa dipergunakan untuk menjadi musik karaoke. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi akhir-akhir itu kan ada semule orang-orang bisa dengan smart TV bisa menyanyi di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua dengan COVID. Ya. Jadi COVID 2020 ya awal sampai 2020 ini pun menghantam. Jadi grup kami itu sebelumnya ada 9 karaoke ya, The Voice 9 cabang mulai dari Tegal. Ini saat ini yang eksis sudah tinggal cuma 3. Tadi itu di Jakarta atau Iya, masih ada luar ada kota? Cibinong, Pondok Gede dan Kalimalang. Hanya tinggal 3. Yang 6-nya sudah tutup otomatis dengan sendirinya karena COVID. Nah ini dengan adanya kenaikan pajak 40% yang sangat irasional, tidak masuk akal, ini pasti juga akan segera menyusul tumbang juga tutup. Nah kenapa saya katakan demikian? Coba Rizka bayangkan, dengan hantaman COVID kurang lebih hampir 2 tahun, belum kita pulih, tiba-tiba pemerintah menaikkan pajak hiburan 40%, nggak masuk akal. Misalnya Rizka menyanyi ya, menyanyi datang ke Inul atau ke Happy Papi atau ke The Voice pemilik karaoke, membuka bil katakanlah misalnya 1 juta bernyanyi sama teman-teman. Ini customer harus kita bebankan lagi 40%. Berarti 1,4. Belum lagi pajak daerah. Belum lagi komponen fixed cost-nya itu ya, bayar tempat, mall. Ya kan kebanyakan mall seperti di Pejaten Village ya kan, tahulah di Basura udah tutup. Nah itu pajaknya pun tidak mau tahu kan, mall itu tidak turun. Mereka juga minta kenaikan. Itu pajak tempat ya, maksudnya sewa ya, pajak daerah ada tadi. Belum lagi gaji karyawan. Nah gaji karyawan, listrik, air, terus biaya untuk bahan-bahan baku itu sendiri. Jadi nggak make sense, tidak masuk akal kalau pemerintah membebani pengusaha kecil. Ini bukan pengusaha mewah loh. Ini bukan karaoke, itu bukan karaoke eksekutif. Dan sekarang ada kecenderungannya tamu itu lucu. Kadang-kadang gini, ada nggak ceweknya? Itu di pemilik karaoke ini sangat murni, tidak ada menyediakan cewek-cewek. Tidak ada menyediakan. Bahkan ada tempat sholatnya di sana. Kalau mau orang beribadah. Nah jadi dengan kondisi seperti ini kita pertahankan, tambah lagi pajak kalau ini diberlakukan, tapi saya dengarkan ditunda ya, tapi ya jangan sampai diberlakukan. Sudah pasti kolaps, pasti tutup. Yang tadinya 9 menjadi 6, yang 3 ini pun pasti akan tutup. Dan itu kan ditunda Kak? Ditunda, bukan dibatalkan. Bukan dibatalkan. Ya, jadi sewaktu-waktu bisa dibuka lagi. Bisa dihidupkan kembali ya, kalau pemerintah tidak wise, tidak mau semakin terpuruk ya dengan angka pengangguran. Itu pun kita sangat sedih ya, pada waktu terjadi pengurangan karyawan sebelum COVID. Terjadi lagi COVID, semua kita rumahkan. Ya jangankan karaoke, pengusaha-pengusaha besar pun tutup saat itu kan. Makin kita terjadi pemutusan hubungan kerja. Tadinya karyawan kita itu misalnya untuk satu outlet itu katakanlah idealnya itu supaya excellent service itu 36. Lama-lama paling 26. Mungkin 20 kita pasti kurangi efisiensi. Karena kalau karyawannya juga tetap banyak, sementara omset berkurang, dan karaoke ini saya yakin brand manapun sudah lama tidak menaikkan harga. Karena dengan tidak kita naikkan aja, orang hiburan sudah sepi, apalagi kita naikkan, tambah lagi dinaikkan pajak 40%, tutuplah sudah, tamat sudah riwayatnya. Walaupun didukung sama promo-promo apa gitu nggak? Tidak akan mungkin. Saya berani mengatakan tidak akan mungkin mau promo. Kalau dulu tuh nyanyi 1 jam gratis 1 jam, mau dibuat gratis 2 jam pun orang tidak akan mau kok nyanyi lagi sekarang, ya kan? Karena misalnya makanannya tetap dicaskan. Nah, berarti terkait dengan hadiah tahun baru dari pemerintah ini yang berupa kenaikan pajak, itu Kakak nggak setuju ya? Ya bukan nggak setuju, pasti saya masih sebagai orang hukum juga pasti sangat bilang ini, saya sekarang ini juga mengerti tentang pelayanan publik loh. Saya kuliah Magister Ilmu Pemerintahan. Pemerintahan yang baik itu harus berpihak kepada rakyat. Setiap kebijakan itu bukan asal selera pemerintah, bukan kalau pemerintah negara itu kurang uang langsung menembat kepada masyarakat yang kecil. Dan dibebankan pajak-pajak gitu kayak. Karena kan kita akan bebankan, pengusaha kan bebankan lagi itu, mau Inul Vista, mau itu Happy Papi, mau itu The Voice pemilik karaoke, akan membebankan kepada customer. Customernya kan akan teriak. Untuk jangankan untuk menyanyi, untuk makan aja susah kok. Kalau dulu ibu-ibu arisan datang nyanyi di The Voice pemilik karaoke kan, di Inul Vista pemilik karaoke karena tempatnya kekeluargaan. Sekarang jangankan nyanyi, untuk makan aja udah susah kok orang-orang kecil.
Itu kan dulu hiburan gembira ria ya, ibu-ibu arisan, anak-anak SMA mereka patung-patungan, terus mereka nyanyi 1 jam, 2 jam, ada dulu pakai pelajar. Sekarang nggak mungkin, pasti tutup. Jadi sangat tidak masuk akal. Jadi menurut saya pemerintah kalau mau keluarkan itu kebijakan harus yang make sense, yang berdasar, yang masuk akal. Bagaimana kita baru ditimpa COVID, tiba-tiba dikenakan pajak 40%, pulih aja belum. Nah itu yang sangat tidak masuk akal. Jadi menurut saya itu harus dibatalkan. Tadi kakak bilang bahwa kebijakan ini adalah irasional kan? Iya, nggak masuk akal. Irasional. Bagaimana pajak? Dan itu tadi ya, kita belum lagi diperhadapkan pengusaha karaoke itu ya, belum lagi diperhadapkan dengan LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Itu untuk hak cipta. Ya, sama performer, penyanyinya itu. Dulu kan karaoke ini rame, ribu dulu gugat-menggugat. Akhirnya dikeluarkanlah peraturan pemerintah tentang LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. LMKMN ya. Jadi itu bayangkan Rizka, misalnya karaoke ini, outlet ini punya 20 room, itu satu hari mesti bayar 12.000 Satu hari? per hari, per room. Pakai nggak pakai harus bayar. 6.000-nya kepada pencipta, 6.000-nya kepada performing sama pembuat musiknya ya, seperti naga suara gitu ya. Nah jadi komponennya itu biayanya sangat besar. Kenapa saya bilang irasional? Biaya itu hampir 85%. Nah kalau kita misalnya tidak kenakan pajak itu kepada customer supaya customernya datang, udah tutup, udah bangkrut, udah minus, kan nggak mungkin. Nah itu kenapa saya bilang irasional, karena biaya operasionalnya pun sudah sangat besar, ditambah lagi pajak yang tidak masuk akal sampai 40%. Saat ini kan pajak itu 25%. Ada yang include dengan pajak daerah. Kalau seperti Cibinong itu lain lagi pajak daerah. Pajak hiburan beda, pajak daerah beda lagi. Nah, jadi sangat itu alasan saya kenapa saya katakan yang tidak masuk akal. Jadi kalau pemerintah mau dapat uang, ya yang masuk akal lah pengusaha-pengusaha besar, ya dari perusahaan-perusahaan yang masih sehat gitu. Jangan pengusaha-pengusaha kecil ini yang malah dibebani. Tapi selain family karaoke Kak, kakak punya unit nyambi di usaha apa ini Kak? Restoran atau apa? Oh enggak, dulu ada, dulu pernah juga mencoba ya, pernah saya coba usaha restoran di Bandung, tapi pun itu susah, tutup juga, nggak mudah, nggak mudah loh. Jadi orang jangan pikir pengusaha itu enak, nggak enak, yang maksudnya nggak enak itu karena kalau biaya itu melebihi daripada, kalau omset melebihi daripada biaya operasional atau biaya operasional lebih besar daripada omset pasti tutup. Tidak mudah. Saya mengatakan untuk yang sekarang aja mulai tidak akan mudah. Itu kan saya mulai bergabung di karaoke itu kan dari 2010. Ya kan? Nah, dulu apartemen, usaha apartemen. Dulu saya suka beli itu misalnya seperti di Sahid. Saya beli dulu 475. Saya cicil dengan BCA ya. KPA ya. Kredit KPR namanya ya. Nah, KPR. Nanti setelah dia udah running, udah jalan saya jual. Itu untung. Jadi saya beli 475, nanti jual 625, untung 200. Kalau 3 unit kan berapa? Di Bellagio juga. Nah itu sekarang udah berat. Udah berat. Memang sekarang pengusaha sangat berat. Jadi menurut saya itu bertahan saja pun sudah bagus. Bertahan sudah bagus. Yes, ya? Survive bagus. Kita tidak mem-PHK, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan kita, sudah cukup bagus. Ya. Jadi di beberapa media Kak, Pemda mengatakan akan memberi diskon terkait pajak. Nah itu menurut kakak, bagaimana kakak menanggapi diskon itu? Diskon itu dalam bentuk seperti apa? Sudahlah, kembali aja seperti sekarang. Sekarang ini pajak hiburan dan daerah itu 25%, besar kan? Ya. Kalau 1 juta nih bilnya ya, kita datang nyanyi, makan, bukalah bil, ya, buka bil kita habisnya itu 1 juta, itu kita kenakan lagi 250.000. Jadi 1.250.000. 1.250.000 kepada customernya. Cukup besar kan? Itu yang saya bilang 250.000 dari 1 juta, 25%. Cukup besar loh. Itu per bil lah ya? Per bil, per transaksi. Jadi jangan pemerintah itu udah kebingungan gak ada duit, terus orang kecil yang ditimpa lagi, yang ditekan gitu loh.
nggak benar. Itu aja yang uang-uang korupsi itu, BTS, ya kan? Uang-uang yang tidak penting itu, ya kan udah nyata itu uang BTS itu. Berapa banyak uang yang dikorupsi. Nah harusnya itu dikelola dengan baik. Anggaran-anggaran, ya kan, pajak-pajak daerah itu benar-benar dikelola, jangan ada korupsi di kementerian, misalnya beberapa kasus-kasus yang terungkap itu dipergunakan, jangan orang kecil yang jadi malah digenjot. Nah kayak sekarang nih, saya nggak tahu ya, pas coba cek, katanya informasinya itu saya baca di media, sebentar lagi motor dan mobil konvensional menggunakan bensin konvensional akan dinaikkan pajaknya. Nah, ini menurut saya pun tidak fair, tidak adil. Jadi karena mobil listrik disubsidi, tidak pakai PPN, terus dimurahkan pajak kendaraan bermotor, terus yang sudah menggunakan yang lama dinaikkan, itu kan tidak adil. Berapa rupiah pun berapa juta loh seluruh Indonesia, tidak adil juga kan bagian mereka kan teriak lah. Jadi jangan kalau mau jualan motor ataupun mobil listrik, tapi orang yang sudah menggunakan yang lama dinaikkan, itu tidak fair juga menurut saya sih. Jadi apa yang harus dilakukan dengan kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah dan tidak pro rakyat ini? Ya kalau menurut saya sih harus benar-benar dikaji, dianalisis dengan kebijakan publik itu kan, harus berbasis kepada keadaan yang sebenarnya. Faktanya sekarang kita sudah bangkit nggak dari perekonomian yang terpuruk? Sudah mampu nggak? Yang ada satu outlet demi outlet tertutup kok. Tutup maksudnya, kenapa justru malah dinaikkan? Akan tutup semua. Kalau tutup semua, impact-nya kemana? Karyawan akan di PHK. Makin banyak pengangguran. Nah sekarang ini pengusaha itu seperti kami itu hanya sekedar bertahan loh. Jadi tadinya misalnya outlet itu ada 36, kami hanya pakai 19 atau 20. Itu kita laporkan ke LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, gitu ya. Jadi karena penggunanya itu betul-betul efisiensi. Karena kalau nggak efisien nanti kita mesti bayar royalti kan. Mesti bayar, tapi pajak sewa gedung tidak bisa dikurangin. Nah seperti contoh di Cibinong itu kita mau kurangin, kita kemarin mau potong dari 960, kita mau potong aja jadi 500, apa jadi 15 room aja sesuai kebutuhan, nggak bisa juga dari pihak mallnya. Makanya seperti di Pondok Gede itu ya sudah kita sekarang di itu, di mana di ruko, kebanyakan milnya sekarang dari mall Pondok Gede menjadi di ruko. Udah nggak sanggup kalau di mall. Yang di Basuki Rahmat sudah tutup. Yang di Cijantung udah tutup. Berarti dari 6 yang bertahan tinggal 3. Iya, Cibinong, Pondok Gede, sama Kalimalang. Itu yang bertahan itu hanya yang di ruko. Karena ruko masih relatif lebih rendah lah. Jadi kita bisa hanya mensiasati di sewa gedung. Seperti itu. Kak, kakak kan orang hukum nih. Ya kan teman-teman Karisma ini adalah advokat yang menyambi jadi pengusaha. Jadi nggak main-main nyambinya ya, nyambinya jadi pengusaha gitu. Pengusaha kecil-kecilan, bukan pengusaha tambang. Kalau pengusaha tambang, pengusaha yang kecil-kecilan. Tapi yang sesuai hobi ya, entrepreneur. Nah, apa terkait dengan kebijakan pemerintah yang kakak bilang tadi irasional ini, apa yang akan kakak lakukan kalau misalnya di pengadilan kalau di badan peradilan tidak sesuai, kakak eksavator ya kan, uji material, GR atau apapun itu. Nah kalau ini tetap diberlakukan, apa yang akan kakak lakukan? Oh iya, saya pikir sih ini kan kebijakan pasti menurut saya yakin ini kebijakan yang salah ya, yang tidak melalui analisa melibatkan. Tentu undang-undang itu mestinya dibuat harus ada partisipasi publik, melibatkan daripada pengusaha, melibatkan misalnya daripada pelaku-pelaku bisnis mestinya ya. Jadi dia mesti mendengar mestinya pemerintah ya, DPR dan pemerintah ya, para wisata dalam hal ini ya mestinya ya. Jadi mesti dengarkan bagaimana pengusaha, apakah kalau kenaikan 40% masih sanggup atau bagaimana, apakah akan jadi tutup atau bagaimana gitu. Nah tentu tidak akan kita gugat. Kalau menurut saya yang tepat itu di judicial review ya, di judicial review pasal-pasalnya dengan alasan ya bertentangan dengan hak asasi lah ya. Orang mau hiburan mau happy ya, Undang-Undang Dasar kita kan mengatakan hak setiap warga negara sehat mental juga kan. Kalau kan bisa gila kalau begini, kalau karaoke kita tutup nggak bisa nyanyi,
maksudnya terganggu apa itu Nggak bisa mental healing health-nya, nggak ya? nggak bisa healing kan. Iya, jadi lebih tepat itu di restoratif justice. Dan ini kemarin udah ada beberapa dari Bali, saya dengar kan begitu ya, dari Bali Judicial review ya? judicial review yang apa, termasuk yang pijet ya, masa Ya, itu spa. juga sempat terkena. Aduh, saya bilang kasihan pengusaha itu jerih payah lelah begitu. Jangankan untung untuk sekarang, kita nggak menampilkan kalau di 2010 benar-benar keuntungan masih bisa 30%. Ya, dari misalnya kita buka bil 1 juta itu bisa lah kita 30%, 300.000 gitu. Kalau untuk sekarang nggak bisa, Jadi kalau minus. dulu 2010 masih bisa saving Kak ya? Oh, masih bisa. Kalau sekarang Iya bertahan aja udah dong. bagus. Kita kan mesti fair dong ngomong ya. 2010 kenapa kita tertarik sampai kita buka cabang-cabang. Bahkan ini dulu tuh sampai ratusan kan. Saya tahu itu sampai ratusan. Dulu sampai harus ada peraturan 5 kilometer jaraknya, sekarang menjadi 3 kilometer. Karena kenapa? Saat itu karaoke ini memang masih idola, masih pilihan untuk hiburan. Tapi kalau untuk sekarang sudah enggak. Jadi sudah tidak akan bisa berkembang menurut saya. Tinggal tunggu satu persatu akan mati sendiri. Jadi kalau seandainya nanti diberlakukan kebijakan yang tidak pro rakyat ini, Kakak akan JR ya? Iya, Dan iya. mungkin bersama Kakak akan merangkul teman-teman semua termasuk Mbak Inul untuk Iya. JR. Kami tuh tergabung di APERKI, Asosiasi Pengusaha Karaoke Indonesia. Ada Pak Santoso, Happy Papi, ada Mbak Inul, ada beberapa pengusaha, ada Sahat Sidabuke ya. Saya kemarin sempat kontak sama mereka, jadi supaya nggak satu-satu kan. Mestinya APERKI memang asosiasi. Hanya sayangnya asosiasi ini waktu rame-ramenya ini pada waktu kita mensosialisasikan Undang-Undang Hak Cipta. Ya kan, di mana pencipta itu harus mendaftarkan haknya baru nanti mendapatkan royalti. Kalau dia nggak mendaftarkan melalui LMA MKN itu, kalau dia nggak mendaftarkan kehilang. Saat itu kita aktif. Nah, terakhir ini APERKI memang kurang aktif. Biasa lah Rizka, nanti kalau ada begini lagi keterpa lagi ini, wah pasti kompak lagi nanti kita rame-rame nanti. APERKI namanya. APERKI ya? Ya, Asosiasi Pengusaha Karaoke Indonesia. Ya. Pak Santoso dari Happy Papi ketuanya. Nah, kalau kita bisa merunut nih Kak, kalau Kakak kan bisa membaca, karena kan Kakak juga ahli, teman-teman Kak Risma ini adalah ahli dalam bidang administrasi publik. Iya, betul. Dan juga kebijakan publik. Iya. Nah, kalau Kakak bisa membaca ini, pemerintah ini kan berkali-kali ya hantam pengusaha lagi. Iya. Pengusaha kecil loh ya. Iya. Kalau yang ekspor impor tambang itu nggak pernah Iya. diganggu-ganggu. Tapi ini yang diganggu karaoke, spa, apa gitu. Iya. Supaya mungkin uangnya di rumah aja, nggak usah healing gitu ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak apa tujuan pemerintah ini untuk kok sering banget dia mengeluarkan kebijakan seperti ini? Ya kalau menurut pandangan saya ya, negara itu kan butuh cost, butuh biaya, butuh uang. Nah, jadi memang yang paling gampang itu Menekan kecil. pengusaha, ya kan. Jadi administrasi publik kan, pajak publik kan, publik itu kan memaksa. Tidak ada satupun yang bisa melawan kan. Seperti misalnya baru-baru kemarin tuh kontrak-kontrakan, kos-kosan pun dikenakan pajak sewa 11%. Nah, begitu teriak-teriak orang, sekarang katanya udah dikurangin. Nah, jadi itu yang paling gampang, paling mudah ditekan menurut saya. Dan ini sih sebenarnya tidak baik ya, karena dengan adanya pengusaha-pengusaha kecil, misalnya pengusaha-pengusaha kontrakan, warung makanan gitu ya, kos-kosan, itu kan masyarakat kan memiliki usaha. Kalau memiliki usaha, punya income, tentu juga secara hukum mengurangi kriminalitas loh. Bisa berkaitan dengan penegakan hukum. Tapi coba bayangkan Rizka, kalau kita nggak ada pekerjaannya mencuri, ya kan, berbuat jahat, jadi kriminalitas tinggi, negara kita kan juga kesulitan juga. Jadi saya pikir mestinya ini dibina ya. Pengusaha-pengusaha kecil ini mestinya dibina, jangan cuma dari dalam lip service, jangan cuma dalam ngomong ini berpihak kepada masyarakat kecil, tapi nyatanya kos-kosan aja dipajakin kok. Ngapain jangan sih? Kan kos-kosan Kak, kami pajak advertising juga 11% juga. Nah itu, jadi itu yang menurut saya sih kurang adil ya. Nah nanti mesti kurang panjang kali ya. Dulu saya S3 kan mengenai keadilan bagi dokter dan pasien ya. Mestinya saya nanti harus ngambil dokter hukum politik kali ya. Habis S2-nya saya ini apa mungkin aja ya. Mungkin. Tapi saya bilang. Tapi iya, Kakak harus persiapkan untuk asosiasi kurator juga nanti. Oh. Tahan amunisi dulu Kak. Gitu ya. Ya. Kak, dari tadi Kakak sudah memandang sedikit ke depan
terkait apa tujuan pemerintah kan tadi bahwa Iya. pemerintah itu hanya ingin mengambil pajak dari pengusaha-pengusaha dalam tanda petik kecil, Iya. ya. Nah, terkait dengan regulasi, Kak. Ya. Kalau pandangan Kakak sebagai pemerhati kebijakan publik juga, Iya. apa yang harus di-upgrade atau diubah sekalipun terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan pengusaha hiburan ini? Kalau menurut saya ya, kalau pembinaan selama ini hampir tidak ada ya. Jadi hampir tidak Dari ada pemerintah kan? nggak? Iya, hampir Cuma tidak ada. mengut pajak aja Iya, udah? kecuali kalau udah ribu-ribu berantem dulu kalau seperti hak cipta nanti ditutup. Kalau kita nggak beri pajak, baru kita diancam akan ditutup gitu ya. Kadang kan kita kan mesti bayar pajak ya. Bahkan coba pajak reklame sendiri. Coba perhatikan, itu kan kita hampir nggak berani kita pakai reklame besar-besar atau ya kan? Baliho gitu. Baliho itu nggak bisa pajak reklame iklan kan itu. Jadi belum lagi pajak reklamenya, belum lagi membayar kepada itu tadi dispenda. Ada lagi pajak hiburan. Jadi 2 kali kena pajak ini. Ada dispendanya, ada pajak hiburan. Jadi kalau menurut saya sudahlah pemerintah itu dibinalah pengusaha-pengusaha kecil supaya mereka punya gawean, supaya punya pekerjaan dan pekerja-pekerja juga tetap bisa dipekerjakan. Karena pemerintah kan tidak mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan sekalipun itu menjadi hak semua warga negara. Ya. Nah, jadi pengusaha-pengusaha kecil ini ke depannya menurut saya harus tetap dibina, pajaknya jangan tinggi banget menggila seperti ini. Cukuplah 25% itu besar loh. Besar. Ya kan? Asalkan bahkan kalau bisa diturunin nggak ya? Pasca dihantam badai 2 ya, tahun. yang paling benar itu mestinya, nah kalau tadi dikatakan diskon kan ada diskon pajak. Nah, diskon itu harusnya tadi di free kan selama recovery kalau masih mau usaha, oke, diskon jadi 5% atau 10%. Nah, itu baru diskon. Ya jangan tuh 40% baru diskon 10%, tetap 30%. Itu nggak benar. Masih tetap di atas yang selama ini pajak 25%. Itu. Berarti sekali lagi kalau misalnya yang biasanya dilakukan nggak ya? Kalau misalnya ada kenaikan pajak atau dikenakan pajak hiburan ini, terus nanti ada dispendanya atau pajak reklame atau apapun itu namanya, itu biasanya para pengusaha ini menarik itu dari customer ya, kayak orang per orang per bill. Per bill itu tadi. Jadi karena coba Rizka kalau perhatikan nih, kalau kita ke restoran, di situ kan ada servis, ada tax 10% kan? Servis dan tax beda ya? Beda. Jadi servis itu Rika itu adalah untuk karyawan. Jadi kalau kita nggak mengharapkan tips, kalau mau Rizka mau ngasih itu kemurahan hati lah. Bisa kita makan, waitersnya ramah-ramah, ya kan? Atau misalnya kita kerimbat atau misalnya kebugaran lah. Kita kan suka ngasih tuh misalnya 20.000 atau 50.000 lah ya. Nah, itu mereka akan kumpulkan tips. Tapi servisnya sendiri ada. Nah, ini Rizka kalau di luar negeri itu wajib hukumnya. Sama di kita pun sebenarnya. Mereka kan tips gitu kan. Kalau kita ke Amerika. Tapi di kita udah diatur. Udah langsung dikenakan tax berapa gitu ya. Servis berapa. Nah, itu yang dinaikkan ini. Jadi 3 kali kena. Nah, hanya kalau yang di Jakarta kemarin itu disatuin. Jadi tax itu pajak itu langsung 25%. Itu sebenarnya ada pajak hiburan dan ada pajak daerah. Itu jadi ya ke customer kenanya. Kan kemana lagi gitu? Kemana lagi? Kan tadi udah saya katakan kalau untuk dikenakan beban kepada misalnya pengusaha ya, dia mesti bayar sewa gedung pertama, gaji karyawan. Ini adalah fixed cost atau biaya tetap, listrik, air, biaya lagu, ya kan? Lagu juga ada biaya. Lagu ada biaya. Property rights itu ya? Iya, property rights. Kita menggunakan lagu itu nggak sembarangan. Kita boleh putar, kita boleh memutar semua lagu itu dengan membayar tadi itu 12.000 per room per hari. Nah, saya nggak tahu ini Dirjen Pajak apakah hanya karaoke karena gampang banget dicari gitu. Maksudnya kan seperti yang siaran di lobi itu juga misalnya di mall itu dibayar.
Harusnya bayar. Harus bayar. Saya yakin nggak ditarik. Karena paling gampang nyarinya Karaoke. Inul Vista, karaoke, ya kan, Happy Papi, itu paling gampang. Itu mestinya ditarik itu yang ada di mall-mall itu. Kalau di Voice mereka agak sedikit, lihat, Bu Risma itu digugat nanti kita ini gitu kan? Oh gitu, kami juga tetap tertib bayar. LMA, MKN kita tetap bayar. Hanya saja karena sekarang ini terjadi pengurangan penggunaan room, kita laporkan. Dan mereka memang kooperatif. Kita bikin laporan tertulis, kita katakan room kita tadinya 30, saat ini dipakai hanya 19. Dan itu ada cek nggak, Kak? Dicek. Mereka datang ya cek. Iya, cross check. Jadi saya selalu kalau ngomong sama kalian selalu bilang, mesti semangat ya, karena kenapa? Pakai nggak dipakai room ini bayar 12.000. Nah itu, karena nggak dipakai 12.000. 6.000-nya ke pencipta, 6.000-nya ke pembuat itu musik, ke musik seperti Naga Suara itu, ke aransemen lagu, ke pemusik itu. Tadi dari awal sampai terakhir Kakak udah kasih banyak tips buat kita, buat para pengusaha juga. Cuman apa harapan Kakak terkait dengan dukungan pemerintah terhadap pengusaha? Ya, harapan saya sih tentu pemerintah itu harusnya komunikatif ya. Kalau misalnya ada sesuatu misalnya mau menaikkan pajak atau mau merundingkan itu, pada waktu mengeluarkan undang-undang itu harusnya berunding ya, melibatkan partisipasi publik ya. Kan ada seperti Kadin, ya kan? Ada seperti pengusaha karaoke, didengarkan supaya ketika itu sudah diketok palu tidak menjadi bumerang. Sehingga kita tidak sedikit seolah-olah kita anti undang-undang baru. Bukan, masyarakat itu bukan anti, tapi karena kurangnya partisipasi publik, partisipasi masyarakat, terutama yang terlibat di bidang undang-undang dikeluarkan itu. Jadi itu yang kurang. Itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Yaitu melibatkan para pengusaha ini sendiri. Misalnya mau menaikkan pajak hiburan harusnya dipanggil dong. Mampu nggak gitu kan? Gitu, gitu. Supaya bisa mendengar kedua belah pihak. Betul. Ya. Tapi organisasi Kakak itu perkumpulan tadi, asosiasi pengusaha karaoke di bawah Kadin? Enggak, itu mandiri. Ya sendiri dia. Kan Kadin kan Kamar Dagang dan Industri kan. Ini kan APRKI, Asosiasi Pengusaha Karaoke. Dia khusus di karaoke. Saya coba cek nanti. Pak Santoso. Pak Santoso Happy Papi. Coba dicek nanti. Kakak? Enggak, saya tidak aktif. Saya dulu aktif pada saat kita sosialisasi mengenai hak cipta. Karena saat itu kan terjadi kita menggunakan lagu, dilapor ke polisi, perkara. Kasihan loh Rizka. Itu Mr. Kim itu sampai udah meninggal loh, itu stres dia. Untung bebas Prispa. Tidak terbukti menggunakan lagu-lagu. Iya, kita menggunakan lagu, udah bayar aja pun masih masih dibawa ke pengadilan. Stres kan itu dulu. Mr. Kim yang dari grup Inul Vista, sekarang udah meninggal beliau. Itu saya dengan Pak Oto Hasibuan mendampingi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi nggak gampang. Pengusaha itu jangan dikira, aduh padahal pengusahanya pun pengusaha cuman karaoke family. Kita nggak ada di situ perempuan-perempuan loh. Ladies call itu. Padahal sekarang itu mereka bilang ada perempuan nggak, ada cewek nggak? Katanya kalau nggak ada cewek joget-joget disco gitu, nah, kan yang joget-joget itu yang laku kan. Kalau nggak ada joget-joget, nah tambah udah sepi lah. Itu. Ya, tapi itu di luar dari servis dari family karaoke ya Kak ya. Terserah dia kalau mau bawa dari luar atau apa kan. Oh, kita nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kita masih menjaga, kami masih menjaga norma itu. Kami masih menjaga itu bahwa family karaoke. Jadi masih tetap mengutamakan pangsa pasar itu adalah family, keluarga. Ya paling ada mungkin soju kali bir ya. Soju bir gitu. Kalaupun ada minuman itu ada izinnya. Tapi jadi bukan, kan tujuannya situ bukan mau cewek atau minum-minuman keras mabuk-mabuk. Keluarga kan? Karaoke keluarga. Iya, karaoke keluarga. Nah makanya udah karaoke keluarga, kita menyediakan tempat ibadah untuk sholat, ya kan gitu kan. Nah kita dikenakan pajak. Nah jadi customer kita pun tertentu sebenarnya, bukan yang jor-joran penting buang uang. Mereka betul-betul memang mau cari hiburan yang sehat, hiburan yang membuat mereka happy, seperti itu. Ya. Jadi closing statement dari Kakak untuk para pengambil kebijakan kita, silakan. Oke. Saya berharap
pemerintah ya tentu departemen terkait bersama DPR sebagai perwakilan rakyat dalam mengambil kebijakan apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat harus melibatkan partisipasi publik, mendengarkan rakyatnya, sehingga pada waktu itu undang-undang atau peraturan sudah dilaksanakan, disosialisasikan, dan tidak akan ada penolakan yang besar-besaran karena sudah saling dipahami. Jadi tidak kaget-kagetan, tidak dadak-dadakan, dan tetap harus berpihak kepada masyarakat ya, terutama pengusaha kecil di bidang bisnis. Itu. Begitu teman-teman. Jadi pengusaha itu tidak gampang. Jangan pikir pengusaha itu ngitung duit atau apa. Mereka itu menghitung juga bagaimana karyawan, memikirkan bagaimana keberlangsungan dari usaha tersebut. Bahkan bertahan saja saat ini sudah bagus ya kan? Betul. Bertahan saja sudah bagus daripada tutup. Ini tutupnya bukan karena dipilotkan, tutup sendiri. Tutup sendiri. Ya. Tutup bukan karena dipilotkan atau di PKPU. Tidak perlu kurator. Tidak perlu kurator dalam hal ini. Cukup pemerintah tik langsung tutup sendiri. Tutup sendiri. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Rizka.